Pertanyaan, masa sih Menteri BUMN-nya tidak tahu menahu soal ini? Terkait dengan keresahan kegaduhan mengenai tata kelola eh, Pertamina kaitannya dengan layanan BBM itu memang menjadi tanggung jawab Menteri BUMN, Mbak. Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kan kemarin juga berkoar-koar. Katanya dia punya bukti rekaman, dia akan membeberkan siapa-siapa aja terlibat, bahkan dia berani penjarakan orang-orang yang terlibat. Dari situlah mulailah Menteri BUMN-nya kena lah, sampai saudaranya Pak Erick Thohir juga terseret-seret. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan sama Ahok ke publik sampai berani berkoar-koar seperti itu? Apa yang kita lihat adalah garis komandonya, tentu kebijakan itu berasal dari menteri yang diturunkan kepada tentu di situ adalah direksi. Ya. Kalau kita mengatakan publik kemudian istilahnya menuduh, publik berprasangka, ataupun publik kemudian istilahnya merekomendasikan, mengusulkan supaya Pak Menteri bertanggung jawab, ya itu bukan hal yang aneh. Gitu, bukan sesuatu yang kemudian mengada-ada juga enggak gitu. Berarti, memang aturannya seperti itu berarti gitu. Bisa dibilang patut diperiksa juga dong Menteri ini oleh Kejagung. Berarti janggal nggak Pak menurut Bapak ketika Pak Menteri ini tidak diperiksa oleh Kejagung? Soalnya kan Kejagung baru aja bilang katanya ini tidak ada keterlibatan. Ini kan klarifikasi ke publik gitu ya Pak ya. Iya, itu kan. Soalnya kan publik juga sampai menuntut, masa sih nggak tahu menahu gitu kan. Masa sih kan harusnya bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk mundur juga nih. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dila Hantika di podcast jurnalistik inilah.com. Dan saat ini kami sudah bersama Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik. Pak Trubus, kabarnya mantul ya? Alhamdulillah mantul pokoknya. Pak, ini tetap kan semangat. Tetap semangat ya, ya. Dengan berbagai macam problematika, dinamika. Baru awal tahun lah hitungannya ya. Awal bulan Maret, awal bulan puasa, bulan Ramadan, publik itu sudah sakit hati dengan perusahaan plat merah. kita semua tahu lah ya. Kerugian negara yang disorot adalah kerugian negara sampai 193 triliun. Sementara di media sosial juga sudah banyak beredar kerugian dari masyarakat itu hampir 17 triliun per tahun. Kalau Bapak sebagai pakar kebijakan publik melihat situasi dan juga kondisi yang masyarakat ini merasa dibohongi karena tidak sesuai apa yang kita beli, yang kita dapat tidak sesuai. Kerugiannya itu mencapai triliun. Bahkan kalau diakumulasikan katanya selama 5 tahun bisa apa saya nyebutnya ya, pokoknya 1.000 triliun. Itu uangnya seperti apa itu Pak? Iya, jadi begini, memang publik belakangan ini di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Gibran selama 100 hari dan lebih kalau sekarang ya lebih, itu banyak hal yang membuat publik itu ya terbengong-bengong, terkejut, tapi juga sesisi publik marah gitu ya, marah, penuh emosi karena apa? Karena ternyata pemerintah yang selama ini dipercaya atau bahasa public trust yang sudah ditorehkan lah kira-kira gitu kepada pemerintah itu ternyata dinodai, artinya tidak amanah jadinya, kesan yang muncul itu tidak amanah. Banyak elit-elit kita itu di tengah situasi masyarakat yang istilahnya yang dalam menderita ya, atau bahasa gelap tadi, itu kemudian banyak yang flexing, mereka nyanyi ya kan, berdansa seperti happy dan menyelenggarakan satu program-program kegiatan yang menurut publik itu kategori kayak pemborosan. Betul. Gitu kan, tidak ada manfaat langsung ke publiknya. Betul. Padahal publik itu berharap sekali, punya ekspektasi sekali, saya itu mau hidup enak, saya mau dapat pekerjaan yang mudah, saya mau hidup yang istilahnya layak, tetapi harapan itu pada pemerintah sepertinya makin hari makin jauh gitu, nggak ada. Itu yang kemudian publik akhirnya semacam resistensi ketika kebijakan muncul,
langsung masyarakat merasa dipersulit. Nah, terus munculnya perlawanan. Contohnya pada kasus penataan gas melon 3 kilo itu. Nah, itu kan di masyarakat tuh resistensinya luar biasa. Akhirnya pemerintah juga jadi berurut nih, Pak, dari gas 3 melon yang dipersulit sampai langka. Terus beberapa saat kemudian muncul juga yang kasus BBM ini. Sebenarnya di Pertamina itu sedang ada apa sih sampai menteri kita Erick Thohir aja itu kayak harusnya Erick Thohir ini bisa mungkin diperiksa. Karena kan Erick Thohir sebelumnya juga memang sudah menjabat kan pada saat kasus ini dari 2018 sampai 2023. Kalau lihat apa yang disampaikan oleh APH itu aparat penegak hukum, dalam konteks ini kejaksaan, itu kan maupun ada juga KPK yang sampai situ, tetapi kita lihat adalah bahwa kejadian ini masanya tahun 2018 ya sampai 2023, di mana masa-masa itu adalah kepemimpinannya di bawah Pak Jokowi ya, dalam hal ini menterinya adalah salah satunya Pak Erick Thohir. Nah, oleh karena tentu ini ada plus minus, Mbak. Nah, plusnya adalah bahwa kalau kebijakan publik selama ini kita tidak dihadapkan oleh kelangkaan ini, Mbak, kesulitan mengenai BBM. Jadi baik pada saat Nataru maupun libur Lebaran itu tercukupi. Ini kita terlepas dari harganya lebih mahal mau di mana lain lagi ya. Ini tapi semua tercukupi. Itu yang sesuatu yang plus. Jadi tidak semuanya buruk enggak, Mbak ya. Jadi ada sisi-sisi positifnya juga. Artinya masyarakat tercukupi ketika ada ya momen-momen entah itu libur Nataru, entah itu libur Lebaran atau hari-hari yang ya sifatnya memang di mana demand ya permintaan publik itu tinggi. Di sini memang kebijakan juga melihat ada persoalan di tata kelola yang sebenarnya ini menjadi publik itu ingin ya kepo lah, publik kan kepo, Mbak, ingin tahu ya sebenarnya tata kelolanya seperti apa sih, akhirnya kok jadi yang muncul pratelnya kok panjang sekali ya kan, terus ada free rider itu istilahnya orang-orang penunggang bebas, artinya entah itu calon, entah itu opo lah namanya gitu ya. Lobbying atau lobby atau tim apa yang kemudian memang keuntungan besar sekali di situ, Mbak. Bisa memanfaatkan celah-celah di situ. Kalau bahasanya itu ya ada pelaku-pelaku usaha yang menimbun ini barang-barang itu, kemudian pemerintah seperti tak berdaya menghadapi pelaku-pelaku yang kategori melakukan kejahatan atau merugikan publik atau mengeksploitasi publik. Jadi masyarakat itu seperti dalam posisi yang ya tak ada pilihan lain kecuali ya bukannya pasrah ya, kecuali membeli sesuatu yang memang harganya sebenarnya setelah dibongkar semua dihitung-hitung itu ternyata memang ada perilaku itu, Mbak, koruptif di situ gitu. Itu yang kemudian muncul, ada praktek-praktek maladministrasi di situ, ada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan di situ. Mulai dari yang pertanyaan, masa sih Menteri BUMN-nya tidak tahu menahu soal ini? Kalau menurut Bapak sejauh mana nih Menteri BUMN kita ini keterlibatan beliau di dalam kasus Pertamina ini? Jadi begini, Mbak, Pertamina itu kan perusahaan BUMN ya. Di situ ada anak perusahaan, salah satunya Patraniaga itu. Nah, sesuai undang-undang BUMN itu pasal 14 itu di situ sebutkan bahwa seluruh urusan pemenuhan kebutuhan BBM termasuk Pertamina ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, dalam adalah Menteri BUMN. Maka atas dasar itulah kemudian semua kebijakan itu diduga berasal dari dari Pak Menteri gitu, sebagai pemegang kekuasaan kan gitu. Nah, di atas Menteri kan Presiden, karena Presiden ini adalah kita sistem presidensial di mana kemudian menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden, Mbak. Nah, karena itu jelas sekali bahwa tanggung jawab terkait dengan keresahan, kegaduhan mengenai tata kelola Pertamina kaitannya dengan layanan BBM itu
itu memang menjadi tanggung jawab Menteri BUMN, Mbak. Nah, Berarti kebetulan Menteri BUMN itu sejak dulu dengan yang sekarang, sama. artinya pada zaman orang yang sama, Betul. kan gitu. Jadi publik mencurigai patut di situ, ya, bahwa di situ ada keterlibatan. Nah, kemudian tentu yang kedua bahwa semua tanggung jawab itu tentu ada pada kalau pasal 4 kalau salah di undang-undangnya BUMN yang lama itu, yang baru juga sama. Itu ya tanggung jawab perusahaan, Mbak. Artinya di situ direksi. Kalau undang-undang PT, undang-undang nomor 40 tahun 40 lah, perseroan terbatas, semua kejahatan korporasi ya tanggung jawabnya ada di tangan direksi dan komisaris, dewan komisaris di situ. Nah, dengan demikian maka apa yang kita lihat adalah garis komandonya, tentu kebijakan itu berasal dari menteri yang diturunkan kepada tentu di situ adalah direksi. Dari Pertamina, kemudian ada lagi di bawahnya direksi anak perusahaan Patraniaga itu. Jadi ini satu alurnya seperti itu, Mbak. Sehingga kalau kita mengatakan publik kemudian istilahnya menuduh, publik berprasangka, ataupun publik kemudian istilahnya merekomendasikan, mengusulkan supaya Pak Menteri bertanggung jawab, ya itu bukan hal yang aneh gitu, bukan sesuatu yang kemudian mengada-ada juga enggak gitu. Berarti, memang aturannya seperti itu berarti gitu. Berarti bisa dibilang patut diperiksa juga dong Menteri ini oleh Kejagung. Iya, kalau sesungguhnya kan APH memang wajib menelusuri dalam konteks investigasi itu, Mbak, itu kan ada namanya penyelidikan. Ya, nah penyelidikan itu dari A sampai hulu sampai hilirnya diperiksa semua. Betul. Nah, setelah itu dilakukan namanya penyidikan. Nah, proses penyidikan itu nanti siapa yang dipanggil. Betul. Kalau dari pasal 4 Undang-Undang BUMN itu kan berarti kan direksi tuh. Ya kan, direksi. Kalau direksi ya berarti direksinya dipanggil semuanya. Kan gitu, termasuk komisaris. Dewan komisaris juga dipanggil semua. Betul. Untuk semua kan itu. Nah, nanti baru memanggil pihak-pihak yang terkait, kan seperti yang dikatakan oleh salah orang komisaris dalam ini yang terbuka ya Pak Ahok Basuki Cahayapurnama. Itu kan menjelaskan bahwa ya itu ada BPK juga terlibat di situ. Karena berarti janggal nggak Pak menurut Bapak ketika Pak Menteri ini tidak diperiksa oleh Kejagung? Soalnya kan Kejagung baru aja bilang katanya ini tidak ada keterlibatan. Dan sejauh ini kayaknya belum untuk diperiksa gitu. Ya, ini yang kemudian informasi semacam ini yang membuatkan publik makin bertanya-tanya kan gitu. Ada kekepoan publik lebih lanjut jadinya, Mbak. Betul. Publik makin kepo. Dipanjang. Sebenarnya kan tinggal dipanggil mengenai bahwa yang bersangkutan itu terlibat atau tidak itu kan kewenangan penyidik. Tinggal penyidik. Nah, di sini memang sekali lagi peran kantor komunikasi presiden itu PCO itu harusnya optimal ini, Mbak. Di sini menjelaskan bahwa tetap harusnya konteksnya diberikan ruang kepada Pak Menteri untuk menjelaskan secara gamblang di depan penyidik gitu. Artinya diperiksa saja, bahwa nanti dalam pemeriksaan sifatnya tertutup ya. Jadi akhirnya nanti publik juga diberikan jawaban memang berdasarkan bukti-bukti, misalnya ini Pak Menterinya memang tidak berkait, harusnya tidak ada terkaitan gitu, harusnya tidak tahu menahu mengenai ini. Karena apa? Karena sesungguhnya ini sudah ada bukti, misalnya semuanya kewenangan adalah kewenangan direksi setidaknya gitu. Memberikan klarifikasi ke publik gitu ya Pak ya. Iya, itu kan soalnya kan publik juga sampai menuntut, masa sih nggak tahu menahu gitu kan. Masa sih kan harusnya bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk mundur juga nih. Lah iya, karena kan publik akhirnya malah munculnya kejengkelan gitu, yang sebenarnya ini kan baru awal. Jadi baru awal itu lebih baik pemerintah, karena government ini tanggung jawab pemerintah. Nah, dalam ini Pak Menteri dan Kejaksaan Agung itu menjelaskan saja secara klarifikasi, tapi sudah melalui tahap tadi, sudah dipanggil penyelidikan dan penyidikan gitu kan. Karena gimana pun juga, Mbak, publik itu lebih pintar, dia lebih tahu, Mbak. Jadi lebih tahu, jangan menganggap bahwa publik nggak tahu menawa. Justru publik tahu bukti-buktinya ya. Punya bukti, punya data, punya jaringan gitu. Tapi ya. Tapi balik lagi kan asumsi publik selama ini kan sudah jarang sekali didengar, jarang sekali ditindaklanjuti oleh pemerintah. Iya, ini yang memang dituntut oleh lembaga-lembaga yang sebenarnya kaitannya dengan ini, Mbak, kepentingan publik, misalnya kayak ombudsman, kan harusnya menyampaikan itu juga mendorong agar pemerintah
sesuai dengan kewenangannya untuk menjelaskan, mengklarifikasi persoalan duduk persoalannya, paling tidak bahwa pemanggilan itu kan tidak berarti yang bersangkutan jadi tersangka, kan belum tentu Mbak gitu ya. Artinya di situ pemerintah sudah melakukan, artinya aparat penegak hukum sudah melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka konteks penyelidikan gitu, dan publik sudah bisa istilahnya ya terpuaskan dahaganya, hausnya terhadap informasi itu. Tapi kalau semakin ini ditutup-tutupin, ini munculnya nanti publik ada semacam dendam sosial nanti. Nanti bisa gitu. dibilang jadi angin lalu nggak sih Pak? Iya, kalau pengalaman di Indonesia ini memang selalu munculnya itu budaya masuk angin itu Mbak. Jadi sering jadi problem di mana kemudian pelaku-pelaku korupsi di Indonesia itu di samping dihukum ringan, kemudian istilahnya ya berlalu begitu saja dengan muncul tersangka. Tapi kalau kita lihat ini kan belakangan ada ini Mbak, ada semacam pemeringkatan terhadap tingkat korupsi kan, ada 12 seperti itu. Nomor 1 siapa ini, nomor 2-nya LPII, misalnya nomor 3-nya ini gitu. Publik itu, netizen itu justru lebih pintar, data-datanya mereka bisa cari kemana-mana dan itu jelas ada daktanya gitu kan. Iya, karena publik itu kan sifat namanya netizen, publik itu ini Mbak, sifatnya cair dan dia tidak terikat oleh entah itu aturan-aturan apapun ya, sepanjang dia hanya konteksnya norma saja, normanya kan tidak merugikan orang atau dalam konteksnya mengeksploitasi orang kan enggak gitu. Tapi publik itu sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah intinya mencintai negeri ini kok Mbak, itu intinya itu. Jadi jangan dinilai kemudian publik itu mengacak-acak kebijakan pemerintah. Betul, publik kemudian ingin ngerecokin, ingin mengintervensi, enggak juga gitu. Tapi karena publik itu yang merasa ini bagian dari publik, karena BUMN itu adalah milik publik. Dari mana milik publiknya? Ya karena itu ada PMN, penyertaan modal negara di situ. Artinya dari APBN. Pendirian Pertamina itu berasal dari mana? Ya dari APBN. APBN sampai hari ini pun artinya ada uang dari pemerintah, dari APBN yang memang digelontorkan untuk pengelolaan terkait dengan lembaga-lembaga kategori BUMN Mbak, perusahaan-perusahaan plat merah tadi gitu ya, itu kan semuanya ada Mbak. Jadi dari sehingga publik merasa bahwa ini punyanya. Lah kalau punyanya ya otomatis publik akan teriak-teriak, akan merasa ini. Tapi kalau perusahaan itu sifatnya private, ya punya perusahaan khusus sendiri, mungkin publik hanya menyoroti tidak terlalu ini ya, terlalu resah juga enggak. Istilahnya masyarakat sampai istilah ada muncul meme-meme terlalu ribet juga enggak gitu ya. Ya, jadi apalagi gimmick yang terlalu jauh juga enggak gitu ya. Jadi publik itu sebenarnya, publik kita juga sangat-sangat ini kok Mbak, sangat santun, sangat toleran. Di satu sisi juga mereka cerdas juga dalam hal ini, perhitungan dan penuh kehati-hatian juga kok Mbak. Enggak tiba-tiba kemudian menuduh-nuduh orang, memojok-mojokin orang juga nggak mau, karena kan publik juga penuh pertimbangan bahwa ada lembaga-lembaga yang dipercaya publik. Dalam ini sebenarnya aparat penegak hukum, ya ada Polri, ada Kejaksaan Agung, ada KPK gitu, ada lembaga lain, ada Ombudsman yang lainnya. Itu semuanya dipercaya oleh publik untuk diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah hukum ya, langkah-langkah hukum sehingga publik itu merasa terwakili, merasa istilahnya itu tersalurkan lah Mbak hasrat publiknya untuk mengetahui itu. Jadi mulai lembaga resmi, karena kan nggak mungkin publik misalnya memanggil yang namanya menteri, kan nggak ada Mbak, itu kan nggak ada undang-undangnya. Yang ada itu adalah Kejaksaan, Polri, ya itu KPK, itu bisa memanggil karena memang sesuai undang-undangnya begitu. Dan itu karena kita negara hukum Mbak, segala sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi hukum di Indonesia bisa dibeli oleh. Nah itu kalau soal itu sih kemudian publik memang melihat kan jadinya publik juga makin gak percaya sama lembaga-lembaga yang ada di negaranya sendiri. Ya ini kan kalau misalnya ini kan jadi persoalan kebangsaan Mbak. Kemudian publik banyak yang melakukan istilahnya ujaran kebencian, hate speech kepada yang dan antara. Kenapa? Karena publik punya rekam, istilahnya punya memori sosial. Apa itu memori sosial? Yaitu bahwa kita itu nggak mampu mengelola dana publik Mbak. Satu, misalnya terjadi pada Taspen.
kemudian kepada Asabri, ya kan, kemudian Jiwasraya, kemudian yang namanya BPJS itu aja, katanya DP sampai 20 triliun. Jadi publik itu sudah punya catatan, Mbak. Kemudian ketika ke Danantara, inilah kemudian publik melihat, kemudian di satu sisi masalah adalah strukturnya, kan gitu, strukturnya itu kan. Jadi pertanyaan misalnya seperti, nah sama pada saat persoalan Pertamina ini sebenarnya bagaimana publik memperoleh penjelasan yang memadai. Sebenarnya dijelaskan saja bahwa memang harganya ada dinaikkan dari RON ini ke misal RON 90 jadi RON 92, kenapa harganya naik seperti itu atau diwajibkan RON 92. Jadi ada penjelasan yang memadai, Mbak. Jadi biar nggak merasa dibohongi. Iya, nggak merasa dibohongi, karena masyarakat kita kalau sudah merasa dibohongi, merasa ditipu, merasa dikerjai gitu ya, itu kemudian publiknya merasa ini bukan hanya marah, Mbak, dia akan melakukan langkah-langkah yang lebih ini, karena hubungan antara pemerintah government, Mbak, dengan yang namanya publik itulah hubungan satu kesatuan, Mbak. Tidak ada dalam bahasa itu ya, kalau kita proses belajar mengajar, mana di situ ada dosen ada guru, ya nggak mungkin ada dosen ada guru kalau nggak ada muridnya, kan gitu, ada mahasiswanya. Jadi antara mahasiswa dan guru ya itu satu kesatuan, ya sama dengan yang namanya masyarakat dengan yang namanya pemerintah, itu kan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya pemerintahnya istilahnya ada kesalahan, ada penyelewengan, ada kemudian perselingkuhan politik misalnya, itu publik memang berhak untuk mengawasi, bereaksi. Publik juga perlu memberikan sanksi juga. Sanksinya apa? Publiknya bisa melakukan langkah-langkah yang lebih jauh, misalnya seperti demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum, kemudian melakukan semacam resistensi yang luar biasa, kasusnya pada gas melon 3 kilo itu. Pokoknya dia berkoar-koar gitu ya. Nah, kalau berkoar-koar nih kan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kan kemarin juga berkoar-koar. Katanya dia punya bukti rekaman, dia akan membeberkan siapa-siapa aja terlibat, bahkan dia berani penjarakan orang-orang yang terlibat. Dari situlah mulailah Menteri BUMN-nya kena lah, sampai saudaranya Pak Erick Thohir juga terseret-seret. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan sama Ahok ke publik sampai berani berkoar-koar seperti itu? Memang ini ada Mbak, masalah Ahok ini bisa dilihat dua hal ya dari kebijakan publik. Dari sisi kebijakan publik yang kita lihat pertama positifnya adalah Ahok menunjukkan bahwa memang terjadi istilahnya praktek-praktek koruptif di Pertamina. Itu yang harus kita nih. Yang kedua bahwa Ahok memberikan satu informasi kepada publik selama ini tata kelola Pertamina itu tidak transparan, itu tidak istilahnya akuntabel, seperti itu yang harus ya. Tetapi ada sisi negatif memang pernyataan Ahok itu, kemudian informasi macam-macam itu di medsos banyak. Salah satunya yang disampaikan salah satu pengacara itu yang mengatakan, kenapa baru sekarang kamu ngomong? Lo pada saat dulu di dalam ngapain kan ngomong apa-apa kan? Bisa jadi ini pengalihan isu politik juga apa kan? Iya, jadinya kan ada rangkaian-rangkaian kan. Nah, publik sekarang kan merangkai-rangkai. Begitu Asos pagar laut sudah. Terus ini puncaknya dari Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari sebenarnya Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada semacam ini. Kemudian bagaimana soal retret ini kan kemudian ada kan udah dilaporin juga retret bahwa itu ada perilaku korupsi di situ, Mbak, kan ada laporan kan. Nah, ini kan menguraikan bahwa betapa kemudian masyarakat sangat sensitif. Belum lagi kita dihadapkan persoalan baru saja ini terjadi, misalnya banjir yang membuat masyarakat itu hampir semua seluruh Jawa lah, banjir ini membuat masyarakat istilahnya itu bukan hanya bersedih, juga dalam sisi penderitaan yang luar biasa. Karena dia dihadapkan lagi selesai di PHK, lagi nggak ada penghasilan, tiba-tiba banjir, rumah rusak semua. Nah, ini yang ada kan kemudian rasa kejengkelan, rasa marah. Nah, inilah menurut saya memang kuncinya semua jadi siapa, Mbak, kalau ditanya. Ya kuncinya semua ada di presiden. Karena kita sistem presidensial. Jadi presiden lah yang ambil alih tegas. Kalau memang mau diselesaikan soal ini, selesaikan. Informasi dari Ahok itu bisa menjadi langkah positif kalau memang dia presiden itu dipanggil, terlepas dari ini karena banyak
informasi berseliweran di medsos, Mbak. Dulu dia ditawarin, dia ngaku sendiri ditawarin jadi dirut nggak mau, lebih baik jadi komut yang lebih nyaman, enak, ya nggak ngapa-ngapain dapat tunjangan gede kan gitu selalu. Terus tiba-tiba mengundurkan diri, langsung mengundurkan diri, tiba-tiba ini paslon. Ini kan kita lihat bagaimana sesungguhnya Pak Ahok ini juga jejak politiknya di publik kan selalu dicontoh di mana dia melakukan penistaan agama, kemudian ada persoalan bagaimana politiknya yang dulunya dari Gerindra kemudian lari ke PDIP. Nah ini kan sesuatu yang kemudian padahal dulunya Golkar, malah dulunya Golkar kan sebelum waktu jadi orang melihat bagaimana Ahok itu dikatakan sebagai inkonsistensi ya pernyataan dan sikap dan perbuatannya, kok kemudian mengatakan pada kasus ini Pertamina dia menyatakan saya siap untuk diperiksa dan saya akan punya bukti-bukti tentang rekam, kalau butuh kita buka ini kan mengindikasikan malah sesungguhnya publik itu membacanya malah terbalik, Mbak. Berarti kamu itu orang yang ingin membersihkan dirimu sendiri. Cuci tangan kalau bahasanya kan karena gitu. Sudah tidak di pemerintahannya Prabowo Gibran saat ini. Kemudian dia sudah di luar menjadi orang awam. Tapi kalau malah hukum malah lebih cepat karena yang bersangkutan tidak punya kuasa apa-apa, malah lebih bisa dipanggil. Memang ini dalam ini kejaksaan tinggal panggil saja dan bukti-buktinya mana. Jangan sampai ini kita selalu dihadapkan karena apa? Karena sebelumnya ketika Pak Hasto mau ditahan itu sudah banyak berita-berita informasi publik yang berseliweran kan mengenai akan dibuka dokumen terkait yang termasuk yang di Rusia itu. Ya kan? Itu kan publik sudah kepo itu sesungguhnya seperti apa, ujung-ujungnya sampai sekarang cuman ya Anda lihat hanya sekedar masuk angin lagi. Ada yang butuh gertak sambal lah, masuk angin lah yang ini yang jadi perilaku budaya seperti ini memang mengindikasikan bahwa ada perubahan di masyarakat. Masyarakat kita sekarang menuntut demokratis, terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, kemudian evaluatif. Itu masyarakat kita. Dan partisipatif. Itu masyarakat kita maunya seperti itu. Tetapi pemerintahnya itu rupanya orang-orang yang duduk di pemerintah kita multi partai, Mbak, sulitnya itu. Jadi tidak satu partai. Kalau seperti di Tiongkok, kenapa di Tiongkok itu memberantas korupsi bisa ya? Karena partainya cuma satu. Disusun aja selesai. Kalau di sini apa bisa dibilang juga, Pak, kenapa Erick Thohir dan Boy Thohir atau Menteri BUMN kita nggak bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena memang ada intervensi politik di dalamnya? Ya bisa jadi, tapi kan sebenarnya walaupun namanya hukum itu adalah produk politik, tapi sebenarnya secara kewenangan, Mbak, itu tetap aja harus dipanggil dalam konteks karena ini kan masalah penyelidikan, Mbak. Sebenarnya yang penting kan butuh informasinya. Perkara nanti kemudian ditemukan lain atau sesuatu yang perlu dikembangkan ini. Tapi kalau belum sudah menyatakan ini tidak terlibat, kemudian tidak terbukti, tidak ini setelah ada pertemuan yang publik tahu di jam 11 malam itu, nanti kan ujung-ujungnya jadi ini inkonsisten lagi. Kalau inkonsisten lagi ujungnya kesimpulannya apa? Ya masuk angin lah gitu. Jadi inilah yang kemudian publik makin hari bukannya makin istilahnya toleran, malah publik itu makin emosi, Mbak. Ini yang harus dipahami. Mulai nggak percaya lagi. Kalau sampai muncul namanya public distrust, walaupun sekarang belum ya, tapi jangan baru akan. Kita jangan sampai, karena kalau sudah muncul distrust terjadi 97-98 kita berat juga ya kan. Artinya masyarakat publik juga yang akan jadi korban gitu loh dari perebutan kekuasaan yang kemudian saling membenarkan. Nah, dengan kondisi sistem multipartai ini memang, Mbak, segala sesuatu jadi lama. Kita membuat aturan saja lama. Ini kan harusnya semuanya kalau koruptor itu mau ditangani baik, itu kan sudah lama dipersoalkan mengenai RUU rancangan undang-undang perampasan aset yang harus disahkan. Tapi DPR-nya kan nggak mau, Mbak, berganti-ganti nggak mau. Gitu loh. Nah, kenapa nggak mau? Ya karena di situ banyak kepentingan dia yang banyak datanya bahwa oknum-oknum Dewan itu melakukan perbuatan istilahnya koruptif, melanggar hukum itu kan banyak. Balik lagi kepentingan partai. Nah, kepentingan partainya. Ada bahasa dulu yang disampaikan oleh ketika di Komisi 3 kalau nggak salah ya. Pada saat itu Pak Mahfud masih Menko meminta kepada Komisi 3 untuk segera mendorong pengesahan itu RUU perampasan aset. Tetapi kemudian Anda lihat seperti yang dicatatkan oleh Bambang Pacul waktu itu sebagai ketua mengatakan bahwa Pak nggak bisa kalau lanjut kepada kami ini hanyalah Korea kan itu. Di mana kemudian kami sangat tergantung pada
pada ketua umumnya, ketum-ketumnya. Nah, kalau saya dipanggil, diperintah sama Pak Cul, ya siap Bu, ya akan laksanakan. Nah, tapi kalau enggak ya jangan dulu stop, ya stop. Ini kan menjelaskan itu semua, artinya apa? Di sini makna yang kita tangkap dari percakapan itu adalah bahwa namanya multi partai itu memang berat dalam membuat suatu kebijakan yang bisa diterima semua pihak, Mbak. Karena namanya kebijakan publik itu sebenarnya kan dua hal. Kebijakan dibuat dengan perencanaan yang matang sekaligus implementasinya yang komprehensif dan evaluasi serta pengawasan yang ketat. Tetapi yang kedua adalah publik. Itu berharap publiknya itu nyambung dengan kehendak publik, kemauan publik dan kebutuhan publik, kepentingan publik. Ketika kebijakan itu enggak nyambung atau kebijakan itu malah kontra atau malah berseberangan dengan kehendak publiknya, maka kebijakan itu memang jadilah macan ompong, Mbak. Enggak banyak yang bisa diterapkan, enggak bisa ada publik mendukung juga enggak. Akhirnya ya jadi munculnya jadi pemborosan anggaran saja. Karena apa? Karena ketika menyusun kebijakan itu kan sudah keluar biaya, Mbak. Kosnya besar sekali gitu. Tetapi kemudian publiknya merasa enggak memerlukan kan juga enggak bisa diterapkan, Mbak. Jadi menurut saya bagaimana menyambungkan kebijakan dengan yang namanya kepuasan publik, inilah kebijakan publik harusnya dalam konteks yang saling istilahnya melalui kajian, melalui perencanaan, melalui satu proses mekanisme prosedur yang disebut partisipatif demokratis itu, Mbak. Artinya keterlibatan publiknya memang harus ada. Ketika kalau ditanya itu DPR, bagaimana dengan DPR sekarang kok DPR-nya diem aja? Harusnya DPR-nya mendorong misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus Pertamina kan harusnya DPR juga mendorong untuk ini. Kan ini orang-orang DPR juga gak ada yang galak itu, Mbak, diem aja kan semuanya. Nah, itu kan juga kritis juga. Itu kan akhirnya ditantang oleh Ahok. Jadi Ahok mengatakan selama saya ini nggak pernah memanggil saya. Nah, kemudian baru ada sebagian 1-2 dewan yang mungkin yang dulu atau yang lama atau yang sekarang saya kurang tahu persis. Nah, itu mengatakan kemudian ya seolah otoriter dan bagaimana merasa menantang misalnya. Tapi sebenarnya indikasi-indikasi itu kan fenomena, Mbak, semacam tindak lanjut. Karena itu perlu dilakukan tindak lanjutnya. Gitu. Kalau untuk dari Kejaksaan Agung sendiri supaya terlihat transparansi dan publik juga jadi tetap percaya dengan lembaga-lembaga penegak hukum, apa yang harus dilakukan Kejaksaan Agung terkait dengan kasus Pertamina ini, Pak? Kasus Pertamina kalau menurut saya harus diteruskan sebagaimana bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan apa yang sudah disampaikan ke publik itu harus ditindaklanjuti. Jangan ada istilah inkonsistensi, jangan ada istilah mencela-mencele, jangan ada kemudian berubah-ubah pernyataan yang kemudian ujungnya malah membingungkan publik, publik makin tidak percaya. Jadi lebih baik sekarang apa yang sudah ada diteruskan saja, dilanjutkan. Terlepas nanti kemudian kan itu kan masih panjang, nggak, Mbak, prosesnya panjang. Belum lagi nanti nggak lama mungkin ada isu lagi yang ditampilkan lagi. Jadi nanti lama-lama tergerus oleh informasi. Iyalah, yang jelas ini masyarakat sudah sebentar lagi mau mudik, Mbak, pikirannya sudah pada mau mudik kan, udah mau, sementara pemerintah sudah mengeluarkan hari ini atau kemarin mengenai surat edaran bagi adanya WFA kan, kemudian juga anak sekolah WFA yang dulunya ASN kan WA kan selama itu karena ini ada WFA aja kayaknya kerjanya agak kurang efektif ya, Pak. Iya, itulah nanti bagaimana. Itu kan ada semacam ini, Mbak, komando 804. Apa 804 itu istilahnya ASN yang datang jam 8, nolnya itu nggak ngapa-ngapain, tapi jam 4 pulang. Udah pulang. Nah, itu namanya komando 804. Enak dong ya, Pak? Ya, itulah yang banyak. Jadi ini yang sering kali jadi, kalau FFA terus bagaimana kan gitu. Jadinya kosong-kosong, bukan 804. Tapi ini situasi masyarakat kita lagi dihadapkan mau mudik, kemudian kita ada tidak hanya hari raya Idul Fitri, tapi juga hari raya Nyepi juga. Kemudian kebijakan ada anak sekolah yang harusnya libur tanggal 26 ya tanggal 21 sudah diliburkan. Nah, ini kan masyarakat sudah nanti situasi sudah berubah, Mbak. Ini lebaran puasa lagi nggak terlalu kenceng ngomongnya nanti setelah Idul Fitri. Nah, nanti ada masalah baru lagi yang kemudian entah jadi masalah ketutup lagi entah ini masalah reshuffle yang akan harus dilakukan misalnya kan. Karena sampai ini kan belum ada reshuffle, kalaupun kemarin ada, konteksnya kan mengundurkan diri aja itu. Dampaknya apa nih, Pak, kalau misalnya sampai kasus ini ya udah begitu aja ke depannya untuk dalam konteks governance dan transparansinya? Iya, dampaknya bahwa penanganan korupsi di Indonesia tidak bisa optimal, Mbak. Ada kemudian
dalam konteks publik ya, masyarakat itu makin ya bukan nggak percaya ya, makin nggak mau tahu gitu. Jadi istilahnya IGP, memang gue pikirin dengan urusan, karena saya urusan publik udah banyak. Tapi saya percaya publik kita kritis Mbak, jadi juga bertanggung jawab. Karena saya yakin ini akan suatu saat pun publik akan terus menuntut. Kenapa? Karena persoalan pertama ini adalah persoalan hak dan kewajiban daripada publik itu sendiri. Jadi ini harus dipahami betul, apapun yang terjadi masyarakat akan tetap menuntut. Berbeda kalau urusannya misalnya soal timah. Itu kan publik nggak urusan langsung karena ini tidak atau berdampak langsung publik gitu. Tapi kalau ini urusan ekspor impor misalnya, pembiayaan ekspor impor ini ya publik ada itu, tapi kan terlalu publik juga nggak terlalu ini banget. Tapi kalau sudah menyangkut Pertamina, BBM, lah itu kan kebutuhan sehari-hari Mbak. Kalau sudah kurang hajat itu kurang banyak, termasuk gas 3 kilo itu rame ya karena menyangkut ada kurang banyak. Ini nanti sebentar lagi masalah pangan ya kan, termasuk masalah rumah itu kan jadi kurang banyak. Ini 3 juta rumah ini kan yang dijanjikan seperti apa. Belum lagi kita dihadapin soal banjir, belum lagi yang menteri tenaga kerja yang bicaranya seperti itu, yang masyarakat makin marah lagi gitu kan, yang nggak jelas apa. Berarti, ini kan sesuatu berarti makin panjang ya. Berarti di sini salah satu janji-janji kampanye Presiden Prabowo Gibran pada saat Pilpres kemarin ya, buktinya harusnya diungkap sekarang, ditunjukkan sekarang. Apalagi Prabowo itu kan tegas dan keras, koruptor diberantas bersih. Ini berarti ajang unjuk giginya Prabowo dong harusnya untuk benar-benar mengusut tuntas kasus-kasus korupsi. Apalagi ini Pertamina kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya percaya Pak Prabowo akan tetap dalam koridor janjinya Mbak. Meskipun caranya ya tahu sendiri, ini kan situasinya kan tidak mungkin dia langsung karena ada hal yang perlu diingat Mbak, bahwa Pak Prabowo ini sudah ditetapkan 2029 adalah calon kembali. Nah, untuk menerima dukungan, paling tidak untuk memperoleh dukungan lah, kira-kira gitu ya. Itu berarti 2009 kan dia harus bertindak di mana kemudian bisa terpilih kembali dengan segala kondisi yang ada. Nah, tentu dalam kondisi yang ada itu maksudnya karena Pak Prabowo kan semakin tua gitu kan, orang juga meragukan bagaimana Bapak nanti makin tua kan gitu ya. Kemudian juga apakah wakilnya masih bisa ini kan diandalkan gitu kan, itu kan ini sesuatu yang ada gitu loh Pak, maksud saya ke sana. Nah, tetapi yang jelas bahwa ini memang uji coba, bukan uji coba ya, ujian tantangan bagi Pak Prabowo untuk mencoba. Tapi saya percaya beliau akan ini, karena bukan saja berbackground ini ya militer, tapi juga beliau memang selama ini dikenal orang yang cukup tegas dalam hal ini, dan masyarakat masih percaya banget sama beliau itu untuk menyelesaikan. Cuman memang ini kondisinya beliau mesti pakai irama kan, nggak mungkin langsung kemudian jadi tetap ditindak walaupun ternyata tersangkanya itu adalah orang-orang pemerintahnya dia. Iya benar dia kan. Kalau kita ngomongin korupsi di kabinetnya, dia sudah tahu bahwa kabinetnya itu banyak sekali orang-orang korupsi kan, koruptor. Tapi dimaafin kan Pak, yang penting balikin uangnya gitu. Dikembalikan itu kan sebenarnya bisa saja dimanai dua itu loh Mbak, bisa saja candaan dalam rangka untuk istilahnya menyindir kan ya, dinyinyirin dia kan gitu, olok-olok seperti kata Dasmu itu kan olok-olokan aja itu sebenarnya konteksnya, bukan kok ini soal soal sesuatu yang serius gitu ya. Tetapi adalah bahwa menunjukkan bahwa presiden dalam posisi di bawah tekanan, presiden kan beban berat Mbak, beban tekanannya luar biasa ya, apalagi dia mau tidak mau harus membawa dua hal. Pertama adalah keterpilihannya nanti ya 2029, yang kedua adalah bagaimana kesiapan partainya sendiri, Gerindra, dihadapkan oleh itulah ya namanya koalisi. Tahu sendiri Mbak sekarang apalagi hilangnya dihapusnya oleh MK mengenai ambang batas syarat 20% itu saya yakin itu nanti ya, kalau sekarang dia belum ngomong, nanti dia akan partai-partai itu kan ngendos orang lain Mbak, akan ngendos orang lain, belum tentu ke Pak Prabowo. Saya yakin belum tentu, karena
itu kan mereka yang duduk-duduk sekarang juga sebagian dulu orang-orang yang punya ambisi. Karena yang namanya mendirikan parpol itu tujuannya apa? Kan kekuasaan, Mbak. Berkuasa. Benar. Masa dia kok saya mendirikan parpol yang penting jadi follower, ya nggak mungkin. Pak. Nah itu kan untuk sesuatu yang mission impossible, saya rasa itu sesuatu yang harus begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Trubus atas waktunya ya. Semoga kasus Pertamina ini segera terselesaikan, publik juga akhirnya mendapat jawaban dari kegantungan terkait kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, dan semoga hal-hal seperti ini tidak kejadian lagi, karena kan ini suatu pembohongan yang dirasakan oleh publik ya Pak ya. Saya berharap juga publik ini, Mbak, mulai dewasa dalam hal melihat, jangan terlalu terpancing oleh hoax, karena sekarang ini banyak juga antar itu kelompok individu juga yang memainkan opini-opini gitu ya, entah itu bagian dari pemerintah, entah itu ada lawan pemerintah gitu, yang kita kan tetap konteksnya adalah Indonesia menjadi negara yang satu, maju, Mbak, nantinya gitu ya, satunya. Jadi jangan sampai ini ada muncul perpecahan, muncul disintegrasi sosial, atau istilahnya itu muncul kekerasan sosial. Kan itu, jadi jangan sampai seperti itu ya. Ini yang diharapkan oleh publik seperti itu. Yang lainnya ya tentu dalam hal ini ya dengan adanya komunikasi kita sekarang ini memberikan edukasi ke masyarakat ya, untuk masyarakat ya terus mengkritisi, terus mengawasi kondisi yang terjadi, jangan sampai istilahnya EGP ya, tadi EGP. Dan semoga pemerintah juga mendengarkan pemerintahan juga dari masyarakat. Pemerintah juga jangan kemudian menutup mata, menutup telinga, apalagi kemudian merasa ya tidak punya kepentingan juga, misalnya itu kan, itu memarginalkan kepentingan publik ya, itu ya. Ya pokoknya semoga tujuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tercapai, dan semoga pemerintah juga trust isunya publik terhadap pemerintah juga tidak pudar ya Pak ya. Ya memang ini transisinya berat, Mbak. Karena transisinya itu berat karena dulu Pak Prabowo ini kan dulu lawan politik pada 2014, 2019. Kemudian bergabung, ya kan, bergabung. Tentu ini kan situasinya kan tidak dalam pengertian yang solid kompak kan, enggak, Mbak. Dia ada warna. Nah, ketika sekarang jadi presiden kan Pak Prabowo juga ingin menunjukkan eksistensinya dong. Ini gue gitu kan, mesti ada kan. Jadi kan ini partaiku kan, dia harus menyelamatkan partainya, Mbak. Gerindra ke depan harus bagaimana kan harus dipikirkan. Mengingat Pak Prabowo itu terpilih sebagai presiden dengan partai yang nomor 3. Itu kan sangat ini gitu loh, Mbak, sangat kecil, karena di atasnya dia ada kakaknya 2 yang masih ini kan itu. Ini kan tantangannya kira-kira itu, Mbak. Ini konteksnya partai loh ya, partainya. Tapi kalau konteksnya Pak Prabowo ya kita berharap Pak Prabowo ya ada istilahnya diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa ini, dan karena harapan publik sangat besar sangat besar, dan percaya trust publiknya tinggi sekali. Tapi kalau nanti luka hanya karena cacat hal-hal yang jadi karena hilang dia trustnya ya. Itu yang ada kita itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Dan kawan, inilah itu tadi podcast kami bersama Pak Trubus Radiansah selaku pakar kebijakan publik. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast jurnalistikinila.com selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.